Selamat pagi semuanya anak-anak Bapak sekalian. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelum kita mulai ya, kita awali dengan berdoa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Laura ya. Apakah sebelumnya sudah kalian lihat videonya, sudah mempelajari videonya? Oh iya, bahan ajarnya udah dibaca-baca? Sudah. Udah ya. Jadi kali ini kita belajar materi fungsi inverse dengan subjudulnya menemukan konsep fungsi inverse. Indikator pencapaian kompetensinya ini ada 2 ya. Dengan tujuan pembelajarannya yang pertama ya, diharapkan kamu dapat menyusun langkah-langkah untuk menentukan rumus fungsi inverse. Di sini ada kegiatan pertama, kita dituntut untuk menemukan konsep fungsi inverse dari suatu. Kali ini terbalik. Yang diketahui itu adalah nilai fungsinya atau nilai fx-nya, yang ditanya adalah nilai variabel x. Bagaimana jika yang diketahui itu adalah nilai fx, yang ditanya adalah nilai dari variabel x? Bagaimana mencarinya? Itu dengan menggunakan inverse fungsi. F inverse atau inverse fungsi f itu memetakan dari B ke A. Terbalik. Kalau f tadi memetakannya dari mana? Dari A ke B. Atau siapa coba yang kira-kira mau mengemukakan pendapatnya? Pak, inverse itu kebalikan dari komposisi ya? Kita belum belajar komposisinya, nak. Konsepnya yang mau kita tahu. Apa itu sebenarnya fungsi inverse itu gitu. Nah, ayo. Siapa? Naila, silakan. Inverse itu menurut saya kebalikan dari rumus fungsi ya, Pak. Oke, yang lain. Pak. Siapa? Anes. Pak. Oh ya, silakan. Apa, Anes? Fungsi inverse adalah nilai fungsi yang digunakan untuk mencari nilai awal yang dimana nilai akhirnya sudah diketahui, Pak. Oke, ya. Apa yang lain? Menurut Naila, fungsi inverse itu kebalikan dari rumus fungsi gitu. Kebalikan dari rumus fungsi. Nah, yang lain. Naira, Pak. Nah, ayo Naira, silakan, nak. Fungsi inverse adalah mencari domain jika kodomainnya yang diketahui. Naila, Pak. Silakan Naila. Fungsi inverse itu dia memetakan dari kodomain ke domain. Artinya itu kita mencari nilai x jika fungsi fx-nya diketahui. Jika diketahui nilai fungsinya, kita mencari nilai dari variabel x-nya, itulah yang dikatakan dengan fungsi inverse. Apa langkah-langkah untuk menentukan rumus fungsi inverse? Apa kira-kira yang mau coba untuk menjelaskan? Ya, terbiasa ngomong, ayo. Agnes, Pak. Nah, ayo Agnes, silakan. Untuk mencari inverse, Iya. pertama kita memisalkan fx itu menjadi variabel lain seperti contohnya y. Lalu kita buat menjadi supaya x ini tinggal sendiri. Jadi angka-angkanya semua nilai-nilainya kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Lalu setelah itu sudah dipindahkan, maka dapat hasilnya dari fungsi f inverse y kita ubah menjadi f inverse x. Maka dari situ kita langsung mendapatkan hasil dari f inverse yang kita inginkan. Oke, mantap ya. Jadi langkah pertamanya kita mengubah bentuk fungsi ya, y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Setelah itu kita ubah f inverse y-nya menjadi f inverse x. Baru ketemulah apa yang menjadi rumus fungsi inverse dari fungsi f. Sekarang buka LKPD-nya. Di situ ada 3 soal. Ya, kamu kerjakan semua tuh. Kalau sudah selesai, biar kamu yang mempresentasikannya nanti. Pak, ingin bertanya. Siapa, nak? Alia Paradisa. Oh ya, yang mana mau kamu tanyakan, Alia? Pak, yang contoh 1 itu kan ada kan Pak, f inverse x udah dapat hasilnya, terus atau f inverse x. Itu kan Pak diubah lagi itu kayak mana ya? Nanti ini kan kedua suku yang ada di atas ini kan bisa dibagi dengan yang di bawah. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Pak. Ya, siapa? Laura, kalau yang melakukan operasi perkalian silang itu maksudnya gimana, Pak? Y itu bisa dibuat Y per 1, maka Y dikali dengan X kurang 5, 1 dikali 2X kurang 4. Makanya ini kan sesuai bentuknya ini. Iya Pak. Ya. Makasih ya Pak. Iya, Laura. Bapak boleh ulangin yang tadi ditanya Laura. Kurang ngerti masih Pak. Siapa itu? Afra Pak. Siapa di sini Kamisi? 2x kurang 4 bukan? Iya, itulah diisi di sini. Di sini Kamisi siapa? X kurang 5. Iya. Nah,
Oke, kenapa, Nes? Berarti habis dikalikan silang itu Pak, berarti jadinya Y dikali X baru Y dikali min 5 gitu Pak. Iya, betul lah. Itulah makanya operasi distributif. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, Nela mau nanya yang contoh 2, Pak. Ya, silakan Nela. Kan udah dikalikan ke dalamnya kan Pak, kayak 5, Y dikali X kurang 5 sama dengan 2X kurang 4. Itu kan udah Nela kali X, Y kurang 5Y sama 2X kurang 4. Itu baru terus gimana ya Pak? Kan sini ada petunjuknya, letakkan suku yang memuat variabel X di sebelah kiri. Kan kita mau meninggalkan atau mengubah Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Contoh 1, Bapak suruh Nazwa Arika. Iya, Pak. Nah, silakan. Di sini apa kamu isi, Nak? 2X sama dengan Y tambah 4. Oke, Y tambah 4. Oke, betul itu Divani? Pas, Pak. Oke, lanjut. Contoh kedua. Siapa yang mau? Tidak ada? Pak, mau nyoba, Pak? Oke, silakan Afra. Berarti di sini kamu isikan apa? X kurang 5. X kurang 5. Selanjutnya? 2X kurang 4. Oke, di sini 2X kurang 4. Oke, betul itu Laura, Nak? Pas itu Betul, Laura. Pak. Ya, inilah jawaban Afra. Bagaimana yang lain? Pasti tidak? Gimana, Cori? Oke, masuk kita ke contoh terakhir. Bapak mau laki-laki lah dulu. Arjuna, silakan. Oke, silakan Arjuna. 1, Pak. 1. Selanjutnya di sini kurang 1. Ya. Oke, selanjutnya di sini. Ini 1. Oke, Bapak tanya dulu. Si Naira, tahu dari mana 2 ini Naira? Kenapa tambah 2? Tahu, Pak. Dari mana Naira? Min 1 tambah 3. Oke, mantap. Silakan Natasha. Iya, Pak. Nah, ayo lanjutkan. X dikurang 1 sama dengan plus min akar dari Y dikurang 2, Pak. Lanjut ya. Berikutnya Laura. Jadi apa? X kurang 2 tambah 1. Jadi fungsi atau tidak? Tidak, Pak. Ada yang jadi Tidak. Tidak, ya. Ada yang fungsi, ada yang relasi. Ya kan? Ah, jadi ini apa jawabannya? Inverse suatu fungsi dapat berupa Fungsi dapat berupa relasi ataupun relasi. ataupun ya, atau fungsi. oke, ataupun fungsi ya. Oke, boleh dibalik juga ya. Inverse suatu fungsi yang merupakan fungsi itulah disebut sebagai Fungsi inverse. iya, mantap. Oke, jadi kesimpulannya kira-kira siapa yang mau coba menyatakan? Inverse suatu fungsi dapat berupa fungsi ataupun relasi. Inverse suatu fungsi yang merupakan fungsi disebut fungsi inverse. Oke, mantap. Yang lain? Ayo, Natasha, coba Natasha, langkah-langkah. Bagaimana kira-kira langkah-langkah untuk menentukan rumus fungsi inverse yang kamu pahami? Ayo, silakan. Pertama, kalau jika dia fungsi fx yang diketahui dibuat pemisahan dulu, Pak, menjadi fx itu menjadi y. Terus baru nanti setelah dioperasikan, baru dapatlah nanti dia f inverse y sama dengan sekian. Terus kita ganti jadi f inverse x dengan mengganti variabel y pada sebelumnya menjadi x, sehingga f inverse x sama dengan sekian, tapi yang itu tadi pakai variabel x, Pak. Udah, Pak. Oke, ya, mantap ya. Jadi yang pertama kita ubah ya, y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy, x-nya diganti menjadi f inverse y, baru selanjutnya f inverse-nya diganti menjadi f inverse x. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kamu sudah membedakan apa itu pengertian inverse fungsi dengan fungsi inverse. Ya, inverse fungsi itu bisa berupa Relasi dan fungsi, Pak. Relasi ya, dapat biasa. berupa relasi atau fungsi. Jika dia berbentuk fungsi, maka disebutlah itu sebagai fungsi Fungsi inverse. iya. inverse. Oke, mantap ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih ya. Selanjutnya kamu kembali ke classroom ya, mengerjakan kuis yang akan diposting sebentar lagi. Oke, pembelajaran selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari operasi inverse fungsi. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mintakan ya, Natasha pimpin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pertemuan kita ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kita